warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Dalila Milatina Dewi dari Pendidikan Kimia NIM 430141801. Di sini saya akan mempresentasikan pro kontra pemutusan internet di Indonesia. Seperti halnya akses internet di sejumlah kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dibatasi pada tanggal 21 Agustus 2019. Dalam berita Kompas.com ada kutipan dari Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara memastikan bahwa pembatasan internet guna mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat memicu emosi warga Papua. Dilihat aparat pun mengidentifikasi kerusuhan yang dimulai di Manokwari, Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019 yang lalu dipicu oleh informasi hoaks dan provokatif. Berita hoaks yang telah tersebar yaitu foto yang warga Papua tersungkur di tanah. Ada yang menyebutkan warga telah tewas setelah dianiaya oleh aparat penegak hukum di Surabaya, Jawa Timur. Ada juga informasi bahwa personel Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua di asramanya. Seharusnya kita sebagai netizen yang cerdas tidak seharusnya semua berita yang tersebar itu ditelan mentah-mentah begitu saja. Di dalam 2 berita hoax ini telah menunjukkan bahwa judul berita yang provokatif. Sebaiknya kita telusuri dulu dengan cara mencari berita yang serupa dari media resmi. Kemudian bandingkan isi kedua sehingga kita tidak terkecoh dengan berita hoaks ini. Selanjutnya, dalam artikel YLBHI bahwa pembatasan akses internet, kebijakan, batasan, dan dampaknya diterbitkan pada tanggal 3 September 2019 oleh Elvita WW. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau sering disebut YLBHI menggelar forum diskusi di Gedung LBH Indonesia pada tanggal 3 September 2019 yang menyangkut tema pembatasan akses internet, kebijakan, batasan, dan dampaknya yang menghadirkan narasumber antaranya Arif Yudiawan selaku Ketua YLBHI Bidang Kampanye dan Jaringan, Anggara Suwahju selaku ICJR, Damar Juniarto selaku Savanet, dan dimoderatori oleh Daniel Awigra selaku HRWG. Pembatasan internet dalam praktek dilakukan terkait beberapa hal berikut: keamanan nasional, pemilihan umum, dan kegiatan politik atau protes terhadap demokrasi terkait pemutusan akses internet dari Papua. Dampak langsung dirasakan oleh bisnis online berhenti, tidak bisa menggunakan ATM, layanan kesehatan, dan pasokan obat-obatan yang dipesan melalui internet sulit. Layanan publik berbasis internet terhenti, kerugian ekonomi, tidak ada berita, terus kekerasan antar etnis terjadi dan meningkat tanpa ada cara untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Bahwa pemutusan akses internet di Papua dilakukan berdasarkan permintaan tidak resmi dan sektor keamanan. Kebijakan memutus akses internet ini tidak disertai dengan mekanisme yang jelas dan bandwidth throttling. Tidak ada rencana mitigasi untuk menjamin layanan publik selama pemutusan internet.
dan tidak ada batasan waktu yang jelas kapan pemutusan internet diberhentikan. Selama permintaan tidak resmi seperti ini bisa diterapkan dan tidak ada SOP tertulis, maka pemutusan internet akan dianggap menjadi solusi instan untuk melawan hoaks. Sehingga pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat sebagai keputusan buruk. Ketidakjelasan mekanisme pemblokiran ini dan waktu pencabutan kembali blokir merugikan masyarakat di Papua. Menurut koalisi, hak atas informasi dan hak untuk berkomunikasi adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, pemblokiran internet yang merupakan medium informasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah di Papua dinilai merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam somasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menkominfo itu, koalisi menuntut agar pemblokiran internet di Papua segera diberhentikan. Namun, pembatasan internet di Papua sejak Rabu 21 Agustus 2019 dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua. Alasan ini dinilai bertentangan dengan batasan yang diberikan Undang-Undang ITE. Dan itu, pembatasan akses internet di Papua pun dilakukan oleh Menkominfo, padahal tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan Menkominfo berwenang melakukan pembatasan atau pemutusan akses internet. Kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap hak konstitusional ada di tangan Presiden. Namun, pembatasan itu harus dinyatakan lebih dulu secara terbuka kepada masyarakat umum, serta harus dinyatakan juga batas waktu pembatasan atas hak tersebut. Pembatasan maupun pemblokiran akses internet oleh Menkominfo setidaknya sudah 2 kali dilakukan. Yang pertama, ketika terjadi kerusuhan di depan gedung Bawaslu pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019. Jika ada orang mengajak rusuh atau menyebarkan kebencian dengan hoaks yang terkait dengan SARA, itu melanggar hukum dan undang-undang, dan sepantasnya menurut Undang-Undang ITE pasal 40 itu dipakai dan dilakukan dengan tegas. Sebab kewenangan memblokir atau membatasi akses internet ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut Undang-Undang ITE pada pasal 40 ayat 2A dan ayat 2B. Pasal 40 ayat 2A berbunyi pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat 2B berbunyi pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Sehingga, kalaupun pemerintah ingin memutus akses internet harus memiliki beberapa syarat, yakni memuat indikator dan prosedur pelaksanaannya, termasuk siapa yang bertanggung jawab pada tindakan tersebut. Kedua, pemerintah memiliki parameter terhadap situasi yang dianggap tidak kondusif sehingga melakukan tindakan pemblokiran. Kebijakan ini tentu saja memicu pro dan kontra di masyarakat.
Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Polri menilai bahwa pembatasan internet perlu dilakukan agar tidak memperparah keadaan. Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia, pemblokiran internet dibutuhkan untuk meredam pengaruh hoaks di media sosial. Sedangkan menurut Ombudsman, kebijakan pembatasan internet telah merugikan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan publik. Bahkan menurut Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah, pemblokiran internet justru melanggar hak asasi manusia karena merampas kebebasan orang untuk berkomunikasi yang telah dipublis di Republika tanggal 28 Agustus 2019. Kominfo akhirnya membuka blokir layanan data di Papua secara bertahap mulai Rabu tanggal 4 September 2019. Setelah 2 minggu, pemblokiran diberlakukan untuk tahap pertama. Dilakukan di 19 kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan 10 kabupaten atau kota di Provinsi Papua Barat yang telah dipublis di kominfo.go.id pada tanggal 4 September 2019. Pembukaan tahap kedua dilakukan 5 hari kemudian yang menyisakan 10 wilayah yang belum dibuka blokirnya karena masih belum kondusif, yakni 4 wilayah Papua dan 2 wilayah Papua Barat. Lalu sehari kemudian Kominfo kembali membuka blokir untuk 2 wilayah di Papua yang berarti masih menyisakan 4 wilayah yang masih diblokir, yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kota Manokwari, dan Kota Sorong. Dengan demikian, dalam kurun waktu 3 minggu, pemblokiran pelayanan data ternyata masih belum efektif untuk menciptakan suasana lebih kondusif di wilayah Papua. Di era Internet of Things seperti ini, hampir semua kegiatan manusia pasti membutuhkan akses internet. Internet tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tapi juga dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti pencarian informasi, pelayanan publik, perekonomian, dan sebagainya. Akibatnya, ketika pemerintah membatasi internet di Papua dan Papua Barat, muncul protes dari khalayak umum. Kunci untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan sosial adalah pengawasan konten. Pemerintah dapat melakukan antisipasi dengan membuat suatu sistem untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar atau mengganggu keamanan, sehingga informasi tersebut bisa langsung dibatasi atau dihapus. Dengan ini, pengawasan tidak difokuskan untuk mencari siapa pelaku karena konten sudah dapat dicegah sejak awal. Diperlukan juga kemampuan dan kesadaran dari khalayak untuk menyajikan informasi serta berpikir kritis dalam menerima dan atau meneruskan informasi yang berada di media sosial. Kominfo perlu meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, tidak hanya untuk di kota besar, tetapi sampai ke daerah terpencil. Hal ini berfungsi untuk meredam peredaran konten yang berpotensi melanggar, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai khalayak penerima pesan, karena literasi digital dapat digunakan untuk memeriksa akuntabilitas dan kebenaran suatu informasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.